Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang pura-pura lupa padahal masih sayang. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Seseorang yang pura-pura lupa padahal masih sayang. Dari energinya, ya saya merasakan memang ada suatu hal yang pada akhirnya dirasakan ya oleh seseorang ini. Seseorang yang sangat mencintai kamu, seseorang yang ingin selalu bersama kamu. Tapi pada saat ini terpisahkan ya, dengan adanya jarak, dengan tidak adanya komunikasi. Sehingga dia mencoba untuk melupakan kamu. Ya, pada awalnya dia mencoba untuk move on dari kamu. Akan tetapi di sini ternyata dia masih sayang banget. Dia masih selalu kepikiran kamu dan juga melihat kamu sebagai yang terbaik. Melihat kamu sebagai seorang yang sangat dicintainya, dan dia juga sudah memandang kamu sebagai masa depannya. Tapi mungkin pada saat ini karena sedang adanya jarak ya, dan dia pun masih gengsi untuk mungkin mengutarakan perasaan dia yang sebenarnya, untuk mengatakan bahwa dia kangen banget sama kamu. Makanya di sini dia terlihat cuek, seakan tak peduli, seakan tak memiliki rasa cinta lagi sama kamu. Dia pura-pura melupakan kamu, padahal sebenarnya dia nggak bisa. Ya, dia masih terbayang-bayang tentang wajah kamu, tentang pengalaman-pengalaman yang telah kalian lalui bersama. Ya, sepertinya dia sering di sini melihat foto-foto kamu. Mungkin karena rasa kangen tadi ya, dia begitu ingin bisa melihat wajah kamu secara langsung, namun karena belum bisa, jadinya dia hanya memandang foto-foto kamu aja terlebih dahulu pada saat ini. Kemudian saya melihat di sini ada suatu hal yang memang membuat kalian berpisah. Ya, mungkin ada suatu konflik, ada suatu permasalahan. Meskipun tidak selalu ya. Ada juga yang memang tiba-tiba pergi, tiba-tiba menghilang. Dia ghosting kamu. Dan kamu pun kaget ya dengan perubahannya. Perubahan sikap, perubahan bagaimana dia berkomunikasi dengan kamu, yang terlihat begitu dingin ya, sangat-sangat berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Padahal dulu dia begitu mengekspresikan ya cintanya dengan sangat besar. Dia begitu perhatian sama kamu, dia begitu sayang, dia begitu banyak pengorbanannya. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu dia jadi besar kepala ya, dia jadi kurang bisa menghargai kamu, dia menjadi egonya jadi tinggi. Dan dia merasa ingin dimengerti terus-menerus tanpa mau mengerti kamu sebagai pasangannya. Makanya di sini kamu pun juga memiliki energi capek ya, kamu lelah mungkin menghadapi sikapnya, sifatnya yang jadi kurang menghargai, yang jadi menyepelekan kamu. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seorang yang kurang dewasa, kekanak-kanakan ya, ingin menang sendiri, manipulatif. Kalau dibilang sakit hati ya, memang di sini kamu sakit hati. Kamu sangat kecewa.
Padahal kamu juga udah sayang banget sama dia, udah cinta banget, udah melihat dia sebagai masa depan kamu. Tapi ternyata perubahan-perubahan yang dia tunjukkan pada kamu ini membuat kamu kesal, membuat kamu marah ya, bahkan benci juga sama dia. Karena kepercayaan kamu sudah dikhianati, kasih sayang kamu sudah disepelekan, segala pengorbanan kamu tidak dihargai lagi. Makanya ada perpisahan di sini. Oke? Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seorang yang narsistik, ya. Dia love bombing di awal. Dia menunjukkan ya cinta yang menggebu-gebu pada awalnya. Membuat kamu juga mungkin berbunga-bunga, membuat kamu kayak senang banget dicintai sampai sedalam ini, sebesar ini oleh seseorang, tapi ternyata itu hanya love bombing ya, hanya manis di awal aja untuk memenangkan hati kamu. Jadi energi egoisnya sangat besar di sini. Oke? Sangat-sangat besar. Dan perubahan yang terjadi ya, yang membuat kalian berpisah, berjarak pada saat ini, tentunya itu juga membuat kamu bertransformasi ya ke arah yang lebih baik lagi. Kamu mencoba untuk bisa bertahan, kamu mencoba untuk bisa fokus dulu pada diri sendiri. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada hati yang terluka. Ya, ada hati yang merasa dikhianati dengan sangat dalam. Apalagi jika kamu sempat ya pasangannya menghadirkan orang ketiga. Jadi hubungannya udah benar-benar toksik ya, hubungannya udah benar-benar tidak seimbang lagi. Siapapun yang mungkin pada saat ini merasa sakit hati ya, mungkin ini energi kamu, tapi pastikan kamu bisa memiliki waktu untuk menyembuhkan hati kamu, luka batin kamu dari hubungan yang sebelumnya begitu toksik, begitu kasar ya. Dan percayalah bahwa semesta selalu mendukung kamu ya untuk menyembuhkan hati, untuk kamu bisa mendapatkan cinta sejati. Dan ada potensi besar ya di sini. Ada seseorang yang akan datang. Ini bisa jadi orang yang kamu fokuskan ataupun orang yang baru, karena di sini dikatakan ada cinta yang akan datang. Ya, ada suatu kejutan untuk kamu yang bisa kamu dapatkan ya dalam waktu dekat ini. Mungkin cinta dari seseorang yang memang udah benar-benar serius untuk bisa menjadikan kamu sebagai pasangannya selama-lamanya. Seseorang yang sudah berkomitmen di sini, seseorang yang udah dewasa, seseorang yang punya kepedulian, perhatian, dan juga empati. Seseorang yang akan menjaga kamu dengan baik. Tidak hanya di awal, tapi juga sampai selama-lamanya. Ya, bisa jadi siapapun, bisa jadi orang baru atau mungkin orang yang lama yang sudah mengupgrade dirinya, ya. Sudah memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik. Karena dia sadar bahwa sampai kapanpun dia gak akan pernah bisa melupakan kamu. Bahkan di saat dia pura-pura lupa, ya sebenarnya dia sadar bahwa dia hanya membohongi dirinya sendiri. Dia tidak membohongi siapapun kecuali dirinya sendiri. Dan di saat kesadaran tersebut menguat, ya itu akan membuat dia mengambil langkah pertama, ya mungkin untuk menghubungi kamu, untuk bisa mengambil langkah pertama, ya. Dia ingin berkomunikasi, mungkin dia ingin minta maaf, ngajakin kamu bertemu, ngajakin kamu jalan, dan juga untuk membicarakan tentang bagaimana
hubungan ini ke depannya karena dia ingin bersama kamu. Dia sangat-sangat ingin memperbaiki kesalahannya dan menyembuhkan luka kamu sepenuhnya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang kamu rasakan. Oke, di sini ada 5 kartu. Untuk kartu pertama ada kepercayaan. Seperti yang terlihat tadi ya, energinya bahwa memang ada kepercayaan yang sudah dikhianati. Ada yang sudah mungkin berbohong ya. Mungkin dia memiliki janji yang tidak ditepati. Komitmen yang sudah tidak lagi seimbang. Berat sebelah ya, kamu mencintai dia dengan sangat dalam, dengan sangat tulus. Kamu berkorban hanya untuk dia. Tapi dianya mungkin juga hanya sekedarnya aja. Bahkan mungkin dia membagikan kasih sayangnya ya pada orang lain. Kalau sedang ada masalah, banyak di antara kamu yang pasangannya kayak menghindar. Atau mungkin dia malah balik marah sama kamu. Mengatakan bahwa kamu gak pengertian. Padahal dianya yang memang hanya ingin menang sendiri. Karena terlihat dengan hadirnya kartu kedua, di sini ada seseorang yang mau menang sendiri. Dia egois, dia tidak pernah mendengarkan pendapat pasangannya. Justru dia balik menyalahkan ya, atau mungkin dia cuek dan lari dari masalah begitu aja, menghilang gitu aja. Padahal kamu ingin menyelesaikan segala hal yang menjadi penghalang akan keharmonisan hubungan ini. Oke, dan kartu ketiga di sini ada kesel ya. Mungkin kamu kesal dengan sikapnya yang seperti itu. Padahal dulunya nggak seperti itu. Dulunya dia baik banget. Dulunya dia seseorang yang manis, seseorang yang pengertian, seseorang yang romantis. Bisa membuat kamu merasa aman dan nyaman di sampingnya. Membuat kamu merasa dimengerti, dipedulikan. Tapi ternyata keadaan sudah berubah. Sehingga justru kamulah yang saat ini lebih besar ya pengorbanannya, usahanya dibandingkan dia. Oke. Kemudian kartu keempat di sini dingin ya. Seseorang yang kamu fokuskan mungkin pada saat ini sih dingin ya sikapnya. Dia jadi cuek, mengabaikan kamu. Kamu juga nggak tahu salah kamu di mana. Ya, karena kalaupun kamu memiliki kesalahan, tentunya kamu bisa minta maaf ya. Tapi kalau kamu nggak memiliki kesalahan dan dianya berubah seperti itu, tentu kamu akan bertanya-tanya apa kesalahan kamu. Apa yang membuat dia jadi dingin, membuat dia jadi berpaling dari kamu, atau mungkin menghadirkan orang lain. Apa kurangnya kamu di mata dia? Di saat kamu sudah memberikan segala-galanya. Kenapa dia masih mencari di luar sana, mencari orang lain, mencari pelarian? Ya, dan untuk kartu terakhir di sini ada baperan. Moodnya nggak stabil. Ya, kalau ditegur sedikit dia langsung mungkin tidak nyaman ya, dia langsung marah atau mungkin dia tersinggung. Entah dia lampiaskan pada kamu atau tidak ya, atau mungkin dia pendam sendiri, apapun itu. Tapi di sini saya melihat memang hatinya atau moodnya itu nggak stabil. Namun saat ini memang dia ada banyak perubahan juga untuk menstabilkan dirinya ya, pikiran, perasaannya, karena dia tahu itu hanya akan menghancurkan dirinya dan siapapun yang berada di dekatnya. Oke, itu tadi untuk situasi cinta ya. Sekarang kita akan lihat energi dari kartu tarot.
Oke, ada kartu Nine of Cups, The Chariot. Lalu ada Six of Pentacles. Saat ini ya, seseorang ini benar-benar merasa kehilangan. Hidupnya begitu kosong ya. Hidupnya merasa tidak sempurna lagi jika dibandingkan pada saat dia sedang bersama dengan kamu. Karena kalau dia bersama kamu ya, dia melihat hidupnya begitu berwarna, begitu penuh cinta, penuh kasih, bahagia, apapun yang dia lihat menjadi lebih terang. Ya, membuat pikirannya tenang dan juga damai karena mendapatkan kasih dan juga sayang, mendapatkan cinta yang begitu tulus dari kamu. Tapi karena pada saat ini tidak ada yang benar-benar mampu menggantikan kamu di hatinya, ya terlepas dari siapapun yang berada di dekatnya saat ini. Entah dia udah punya pasangan atau belum ya, tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar bisa menggantikan kamu. Di hati terdalamnya yang membuat dia merasakan cinta sejati. Ya, karena dia melihat kamu ini benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan siapapun yang sudah dia temui di dalam hidupnya. Dia merasakan ada ikatan batin di antara kalian berdua. Dia merasakan ada koneksi yang begitu dalam, yang begitu mengikat. Sekalipun jika pada saat ini kalian berpisah secara fisik, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Tapi dia merasakan ada ikatan soulmate, twin flame. Dia merasakan ada ikatan jodoh sama kamu. Yang membuat dia nggak bisa benar-benar berpaling. Ya, kalaupun dia berpaling, sebenarnya di sini dia hanya melihat ya kebahagiaan sementara. Dia tidak melihat kebahagiaan jangka panjang pada pelariannya. Karena jika melihat masa depan, dia sangat-sangat yakin bahwa kamu adalah seseorang yang dia cari selama ini. Makanya dengan hadirnya kartu The Chariot di sini menunjukkan bahwa dia ingin melakukan tindakan, dia ingin datang lagi sama kamu, ingin menjelaskan semuanya. Ya. Meskipun memang pada saat ini masih ada ego yang cukup tinggi, tapi dia berusaha untuk menurunkannya. Ya, karena tentunya dibutuhkan banyak keberanian untuk bisa menghubungi kamu lagi, membutuhkan keberanian untuk minta maaf, untuk bisa meminta kesempatan lagi. Jadi dia merasa banyak yang harus dipersiapkan dan dia tidak ingin terburu-buru karena nanti takutnya kalian bisa berantem lagi, bisa pisah lagi. Dia ingin mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ya, dia ingin menunjukkan pengorbanannya, ketulusannya sama kamu. Makanya di sini ada kartu Six of Pentacles. Dia ingin sekali melihat wajah kamu lagi. Ya, wajah kamu yang begitu manis, cantik, ganteng. Dia ingin melihat kamu yang selama ini ya selalu dia rindukan. Selalu terbawa mimpi. Seseorang yang dia sayangi dari jauh. Dia capek berpura-pura ya. Capek berpura-pura tidak perhatian lagi, capek berpura-pura tidak sayang ataupun tidak cinta. Ya, makanya dia ingin jujur aja sama kamu. Dia gak mau bermain-main lagi. Dia ingin menjalin hubungan yang serius, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Untuk zodiaknya di sini saya melihat ada Cancer, ada Pisces, ada Virgo, Capricorn. Oke, nanti kita lihat lagi energi zodiaknya. Ada kartu Temperance, ada Queen of Wands ya. Sagittarius di sini kencang energinya. Aries, ada Scorpio juga. Mungkin sebagian ada yang
berhubungan dengan seseorang yang memang saat ini sedang dalam fase healingnya juga. Ya, karena saya melihat hatinya juga terluka di sini. Apakah kamu mungkin melakukan kesalahan ya sampai dia terluka, atau mungkin dia mendapatkan luka ini dari orang lain yang sudah mengecewakan hatinya. Makanya pada saat ini dia sedang dalam fase healing, menyembuhkan hati, menyembuhkan traumanya. Ya, dia tahu dia punya banyak kesalahan sama kamu dan dia tidak akan menyangkal itu. Dia tahu dia berhutang maaf sama kamu, ya. Mungkin berhutang penjelasan, jawaban tentang sikapnya, tentang perlakuannya, tentang mungkin kata-katanya yang sudah melukai hati terdalam kamu. Jadi dia sadar diri sebenarnya di sini. Makanya dia nggak mau terburu-buru, ya. Sudah terlihat energinya dia tidak mau terburu-buru, dan dia berharap bahwa kamu mengerti bahwa kamu mau untuk menunggunya. Karena dia merasa bahwa hubungan ini ya memang pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk diberikan komitmen sepenuhnya. Ya, saya melihat ada energi Leo juga di sini. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Baik zodiak kamu maupun orang yang kamu fokuskan. Di sini terlihat lagi bahwa memang energinya kurang seimbang ya. Pikirannya kacau, perasaannya tidak menentu, dan banyak hal-hal impulsif yang dia lakukan di sini, dan ya pada akhirnya dia menyesal lagi ya. Banyak pelajaran yang dia ambil, baik dari tindakan-tindakan cerobohnya maupun juga dari kesalahan-kesalahan yang memang baik sengaja maupun tidak sengaja dia lakukan. Tentunya dia belajar di sini untuk mengembangkan kebijaksanaannya, kedewasaannya, ya, spiritualitasnya. Karena balik lagi tadi kita lihat ada ikatan yang dia rasakan, ya, ikatan batin. Dia merasakan ada hubungan yang memang benar-benar berada pada level spiritual di sini. Jadi bukan hanya terfokus pada fisik ya, tapi udah sampai ke level spiritual, ke level energi. Makanya sampai saat ini dia benar-benar kesulitan ya untuk melepaskan kamu begitu saja atau untuk move on dari kamu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita lihat untuk kartu pertama. Di sini dia mengatakan, "Aku merasa kosong dan hampa tanpamu. Hidupku tak lagi terasa sama." Jadi memang dia sadari ada yang hilang dari hidupnya, dari dirinya. Dia merasa kosong, dia merasa hampa tanpa kehadiran kamu. Dia menyesal ya sudah menyanyiakan kamu selama ini, yang sudah memberikan dia kepercayaan, menyanyiakan kamu yang selama ini sudah memberikan dia cinta dan kasih sayang yang tulus. Kamu selalu menemani dia, mendukung dia, support dia, selalu ada di saat dia berada di titik terendahnya. Ya, karena kalau menerima seseorang yang selalu bahagia, tentunya banyak orang yang akan menerima dia, tapi nggak banyak orang yang bisa menerima dia di saat dia sedang berada pada titik terendahnya. Makanya dia hanya ingin kamu, ya, bukan ingin orang lain. Kemudian untuk kartu kedua di sini dia mengatakan, "Kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali." Oke.
Dia melihat kamu sebagai anugerah terindah. Artinya kamu adalah seseorang yang benar-benar spesial. Kamu adalah seseorang yang ya bukan orang sembarangan ya. Kamu udah ditempatkan di hatinya yang terdalam. Makanya bersama dengan siapapun kamu saat ini, dia ingin merebut kamu kembali. Entah kamu pada saat ini sedang single, atau mungkin sedang dekat, atau bahkan menjalin hubungan dengan seseorang pun, sepertinya dia nggak gentar ya di sini. Karena ada energi yang berapi-api, ada energi yang begitu menggebu-gebu, ya, ingin merebutmu kembali. Ingin bisa menebus kesalahannya dan mendapatkan kesempatan lagi dari kamu. Karena kalau dia tidak mendapatkan kamu kembali, ya, dia akan merasa kosong dan juga hampa selamanya. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu pilihan, yaitu kamu. Oke, kemudian kita lihat untuk kartu ketiga. Di sini dia mengatakan, "Aku mengagumi setiap hal yang ada pada dirimu. Kamu begitu sempurna." Ya kan? Terlihat lagi di sini bahwa dia sangat mengagumi kamu, bahwa dia melihat kamu begitu spesial, begitu bersinar, begitu bercahaya, dan mempesona. Ya, baik secara fisik maupun juga secara energi. Ya, tentang bagaimana karakter kamu, pikiran kamu. Begitu dia senangi, begitu dia kagumi, begitu dia cintai. Karena susah ya menemukan seseorang yang seperti kamu ini. Makanya dia gak sanggup ya kalau harus menggantikan kamu dengan orang lain. Dia sangat-sangat bersedih. Dia sangat-sangat galau kalau dia tidak bisa mendapatkan kesempatan dari kamu lagi. Oke, kemudian kartu selanjutnya. Aku pernah membohongimu, tapi itu semua karena keadaan. Dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan kecewa. Ya. Entah kamu menyadari ini atau tidak, tapi memang dia pernah membohongi kamu. Ya, pada saat-saat tertentu. Ya, karena dia di sini mengaku bahwa dia mengatakan dia pernah membohongi kamu, tapi itu semua karena keadaan. Keadaan yang membuatnya berbohong. Ya. Tapi apapun itu sebenarnya tetap membuat hati kamu terluka, tetap membuat kamu sakit, ya, tetap membuat kamu mungkin merasa tidak dihargai, membuat kamu marah dan juga kecewa. Tapi dia mengatakan di sini, ya, dia tidak ada niat sama sekali untuk membuat kamu merasakan hal-hal yang seperti itu. Ya, lagi-lagi dia ingin minta maaf. Lagi-lagi dia ingin memperbaiki semuanya. Dan kartu terakhir di sini, aku yakin hubungan ini belum benar-benar berakhir. Kita bisa membicarakannya dari hati ke hati. Tadi udah terlihat juga energinya bahwa dia ingin ngajakin kamu bertemu. Karena ada sesuatu yang sangat-sangat ingin dia omongkan, sangat-sangat ingin dia bicarakan. Ya, bukan pembicaraan yang hanya basa-basi, tidak ya, karena ini menyangkut tentang masa depan. Jadi bukan hanya sekedar say hi, say hello, bukan. Ya, tapi ini tentang rencana masa depan kalian berdua. Tentunya jika kamu mengizinkan dia untuk kembali. Ya, pastikan dia sudah menjadi versi yang terbaik ya. Dari dirinya sendiri sebelum kamu benar-benar mengizinkan ataupun menerima dia kembali untuk masuk ke dalam hidup kamu. Karena kalau dari dia sendiri di sini dia yakin banget bahwa hubungan ini belum berakhir. Terlepas dari berapa lama pun kalian udah berpisah, seberapa jauh pun kalian terpisah oleh jarak, dia nggak peduli. Dia melihat kamu yang terbaik dan dia ingin terus bersama dengan kamu selamanya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp
yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.